Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika Avatar Yuan Shen membawa Jin Dongming ke bintang Jupiter, Jin Dongming sangat khawatir. Dia yakin pasti klan milik Feng Xian dan Wan An akan dimusnahkan oleh Avatar Yuan Shen. Sementara itu ketika tubuh utama Xiaoyan kembali ke kompas terbang tempat Xian Daozi berada, dia juga memperhatikan sosok yang menarik bola cahaya karena memiliki tanda penjara dan racun di antara alis mereka. Senior, aku benar-benar tidak tahu cara mematahkan tanda penjara dan racun ini. Lagi pula di alam dewa iblis abadi, aku hanyalah seorang prajurit biasa. Jadi secara alami rahasia seperti itu aku tidak berhak mengetahuinya. Ucap Xian Daozi menjawab sambil tersenyum pahit. Apakah kau yakin? Kalau begitu biarkan aku mencari jiwamu. Aku ingin melihat apakah yang kau katakan adalah benar atau tidak. Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh. Senior, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Mana mungkin aku berani berbohong kepada senior. Ucap Xian Daozi sangat ketakutan sampai tubuhnya gemetaran dan dia menjawab sambil ingin menangis. Jika demikian, lalu benda apa yang seperti lampu kecil yang ada di belakangmu? Beraninya kau ingin menipuku? Ucap Xiaoyan berteriak dengan marah. Tentu saja dalam hal ini, Xiaoyan hanya ingin menakutinya. Saat berikutnya Xiaoyan tidak terus bertanya. Meskipun ada cara untuk mematahkan tanda penjara dan racun ini, namun Xiaoyan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah orang-orang itu. Bagaimanapun mereka semua seperti binatang buas yang telah memasuki hutan rimba. Sekarang mereka berada dalam jebakan. Jika Xiaoyan membantu mereka melepaskan ikatannya, maka mereka mungkin tidak akan membalas kebaikan Xiaoyan. Lagi pula, apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri daripada melakukan apa yang disebut kebaikan. Pada saat yang sama jiwa Cimi yang berada di samping Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Hal itu bukan karena metode yang digunakan oleh Xiaoyan yang telah membuat Xian Daozi ketakutan. Namun karena sekarang dia tidak lagi sendirian. Dan juga tubuh fisiknya bisa dikendalikan oleh Xiaoyan kapan saja. Selama Xiaoyan mau, dia juga akan berubah menjadi bonekanya. Melihat adegan itu, Xiaoyan langsung mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Cimi, cepat serahkan 5 tetes esensi darah Yuan Shenmu. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, tawa jiwa Cimi tiba-tiba berhenti. Hah? Apa katamu? Mengapa? Ucap jiwa Cimi berkata dengan bingung kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tepat ketika jiwa Cimi ingin melanjutkan, dia melihat ekspresi wajah Xiaoyan berubah menjadi dingin. Jadi dia hanya bisa tersenyum kecut. Tanpa berkata apa-apa lagi, segera jiwa Cimi langsung memberikan 5 tetes esensi darah Yuan Shen-nya. Setelah Xiaoyan mendapatkan esensi darah Yuan Shen, tanpa berpikir panjang lagi, seketika Xiaoyan langsung menelan kelima tetes dalam satu tegukan. Dan itu membuat jiwa Cimi langsung menatap Xiaoyan dengan terkejut. Wah, orang ini sungguh gila. Ucap jiwa Cimi mendengus dingin. Tepat ketika jiwa Cimi merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan, akhirnya jiwa Cimi mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Apa? Orang gila ini mengintegrasikan 5 tetes esensi darah Yuan Shen dalam satu tegukan. Jika tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan klan Yuan Shen, itu hanya akan meledakkan tubuhnya secara langsung. Ucap jiwa Cimi berpikir di dalam benaknya. Namun setelah dia melihat aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, jiwa Cimi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun kekuatan tubuh fisik Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat. Selain itu Xiaoyan sendiri memiliki 3 jantung guntur dan 3 jantung api yang saling melengkapi. Sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa menekan esensi darah Yuan Shen. Meski begitu esensi darah Yuan Shen terlalu kuat untuk ditekan. Jadi apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menekannya.
kemudian menyimpannya di dalam tubuhnya. Jika Xiaoyan memiliki kemampuan menekan esensi darah Yuan Shen, maka itu juga akan menjadi bagian dari kemampuannya. Jika Xiaoyan berhasil melakukannya, maka Xiaoyan juga bisa memiliki tubuh keabadian seperti halnya avatar Yuan Shen di masa depan. Sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya dengan cara menyerap kekuatan inti bintang. Setelah Xiaoyan memikirkannya, dia langsung membuka semua nadi gunturnya. Sehingga dia dapat membuka kembali belenggu tubuh abadinya. Dengan menggunakan esensi darah klan Yuan Shen, aku dapat meningkatkan kekuatan tubuh abadiku. Hanya dengan cara ini kekuatanku dapat meningkat lebih cepat. Aku harus segera meningkatkan rana abadi dan tubuh abadi. Dan aku ingin menjadi sekuat yang mulia. Percaya bahwa keduanya sangat diperlukan saat menghadapi invasi antar dunia. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini jiwa Cimi belum pernah melihat metode yang digunakan Xiaoyan. Jadi dia masih meragukan apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Orang gila ini masih ingin memadukan esensi darah Yuan Shen. Namun esensi darah Yuan Shen yang kumiliki adalah garis keturunan bangsawan alami. Dan hal seperti itu pada dasarnya adalah sebuah kebanggaan. Jadi hampir tidak mungkin untuk menggabungkan dengan garis keturunan manapun. Sebelumnya banyak orang yang telah mencobanya. Bahkan aku juga telah mencobanya. Dan pada akhirnya itu semua berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, langkah ini sangat beresiko tinggi. Meskipun orang gila ini adalah reinkarnasi dari yang mulia, namun itu masih sulit untuk berhasil. Gumam jiwa Cimi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi juga menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa melakukannya. Lagi pula jiwa Cimi tidak mengetahui saat Xiaoyan berhasil menyatukan esensi darah dewa di penjara guntur alam dewa kuno. Dan saat Xiaoyan berada di ujung utara. Mustahil dapat menyatukan garis keturunan. Bagaimanapun garis keturunan klan Yuan Shen tidak akan terputus dengan mudah. Ucap jiwa Cimi bergumam lagi dengan suara yang dalam. Jelas jiwa Cimi tahu bahwa Xiaoyan bisa mendengarkannya. Jadi dia sengaja mengucapkannya. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam. Jadi dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh jiwa Cimi. Dia hanya merasakan tekanan yang kuat dari ki dan darah yang keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama jiwa Cimi yang masih menggelengkan kepalanya karena tidak percaya Xiaoyan dapat melakukannya. Tiba-tiba matanya tertuju pada Xiaoyan lagi. Karena tanda bintang 1 telah memadat sepenuhnya. Apa? Ini tidak mungkin. Ucap jiwa Cimi sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Saat berikutnya tanda bintang 2 juga mulai mengembun dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Dia tidak mempercayai adegan yang baru saja terjadi. Jadi dia mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Namun jiwa Cimi masih dapat melihat dengan jelas bahwa di antara alis Xiaoyan, tanda klan Yuan Shen bintang 2 terus berkedip-kedip dengan liar. Sehingga jantung jiwa Cimi berdetak dengan sangat cepat. Sekarang, aku benar-benar berhasil memadatkan tanda klan Yuan Shen bintang 2 sepenuhnya. Seharusnya kekuatan bertarungku juga meningkat berlipat ganda. Ucap Xiaoyan bergumam perlahan. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan dia merasakan nyaman di sekujur tubuhnya. Segera Xiaoyan membuka matanya perlahan. Kemudian dia menatap jiwa Cimi sambil tersenyum. Namun tepat ketika jiwa Cimi melihat senyuman Xiaoyan yang seperti iblis, jiwa Cimi sedikit curiga dan membuatnya semakin gelisah. Jiwa Cimi, apakah kau ingin keluar untuk bersenang-senang? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, jiwa Cimi segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia merasa seperti musang yang sedang memberi makan kepada seekor ayam. Jangan khawatir, aku akan memberimu kebebasan sebentar. Namun sebelum itu terjadi, cepat berikan aku 10 tetes darah klan Yuan Shen lagi. Dan selama kau pergi, kau juga bisa meningkatkan kekuatanmu. Dan miliki lebih banyak esensi darah klan Yuan Shen lagi. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Apa? Kau masih menginginkan 10 tetes esensi darah klan Yuan Shen lagi? Apakah kau berencana membunuhku? Ucap jiwa Cimi dengan sedikit marah. Mendengar permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal,
Jiwa Cimi marah-marah di atas kompas terbang. Itu bukanlah jumlah yang terlalu banyak. Itu hanya 10 tetes esensi darah. Dengan kekuatanmu sekarang, maka kau dapat memulihkan kekuatanmu dengan sangat cepat. Ucap Xiaoyan sambil mengusap hidungnya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum. Bukankah kau juga memiliki avatar Yuan Shen sendiri? Jadi mengapa kau tidak menggunakan esensi darah avatar Yuan Shenmu sendiri? Ucap jiwa Cini semakin bingung dengan perilaku Xiaoyan. Jadi dia terus berteriak dengan marah. Aku juga menggunakan esensi darah avatar Yuan Shenku. Mungkinkah tubuh yang kau gunakan ini bukan salah satu avatarmu? Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata itu, jiwa Cimi tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena memang benar tubuh klan Yuan Shen Yusuan bisa dianggap sebagai avatar milik Xiaoyan. Dan tentu saja jiwa Xiaoyan menempati posisi dominan di dalam tubuh avatar Yusuan. Kau seharusnya sudah tahu bahwa aku bisa mengeluarkan jiwamu dari tubuh itu kapanpun aku mau. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, jiwa Cimi langsung ketakutan. Jadi dia langsung mengulurkan tangannya tanpa daya. Baiklah, aku akan menyerahkan 10 tetes esensi darah kepadamu. Ucap jiwa Cimi dengan suara yang dalam. Segera jiwa Cimi menyerahkan 10 tetes esensi darah lagi kepada Xiaoyan. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan jiwa Cimi semakin lemah. Sehingga kulit tubuh avatar Yusuan terlihat pucat. Hei, sebelum kau pergi, kau harus ingat sesuatu. Kau tidak boleh malas dalam berkultivasi. Karena kau harus menyiapkan 20 tetes esensi darah lagi untuk pertemuan kita berikutnya. Ucap Xiaoyan memperingatkan jiwa Cimi. Kemudian dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, jiwa Cimi juga hanya bisa tersenyum pahit. Namun di balik senyuman itu, wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Bahkan ketika jiwa Cimi bersiap untuk pergi, Xiaoyan menangkap wajah jiwa Cimi yang memiliki ekspresi tidak jelas. Xiaoyan tidak dapat melihat apakah jiwa Cimi sedang menangis atau tertawa. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ucap jiwa Cimi berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya dengan ramah. Sebaiknya kau harus tetap berhati-hati di jalan. Ucap Xiaoyan kembali berkata. Dan terlihat jiwa Cimi menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sekarang jiwa Cimi merasa bahwa dia telah melakukan banyak hal jahat. Namun dia tidak pernah seperti iblis di depannya. Setelah beberapa saat, segera jiwa Cimi meninggalkan kompas terbang. Namun setelah menyapu ribuan kaki, dengan cepat dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Xiaoyan. Sial, orang ini penuh dengan kebencian. Bagaimana bisa dia menjadi reinkarnasi dari yang mulia? Dia hanyalah iblis yang menjelma. Jika ini terus berlanjut, bukankah esensi darah avatar Yusuanku akan dihisap habis oleh iblis ini? Tunggu sampai aku bisa menemukan avatarku yang berada di dunia kuno abadi dan iblis ini. Jika kau cukup beruntung tidak terbunuh di dunia ini, maka aku akan membalasnya. Seharusnya saat itu ada kehadiran dari keluarga kuat tertentu yang menunjukkan lokasinya. Pada saat itu aku harus bergabung untuk membunuh iblis ini. Ucap jiwa Cimi terus mengutuk di dalam hatinya. Matanya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas perasaan ditindas ini membuatnya sangat tidak nyaman. Hahaha, kalau begitu aku berharap kau bisa berhasil. Ucap sebuah suara terdengar di dalam benaknya. Ya, aku harus bisa melakukannya. Ucap jiwa Cimi mengangguk dan menjawab secara tidak sadar. Dia bahkan tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Karena ketika jiwa Cimi merasa ada yang aneh, sosoknya yang berlari kencang di kampan berhenti dan membeku di tempat. Dia baru menyadari bahwa jiwa Xiaoyan juga berada di dalam tubuhnya. Jadi secara alami, Xiaoyan bisa mendengar apa yang dia katakan. Sekarang jiwa Cimi merasa sangat sulit untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Sehingga jiwa Cimi ingin menangis tetapi dia tidak bisa menangis untuk sesaat. Dia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri. Sial, ternyata begini rasanya hidup lebih buruk daripada kematian. Mulai sekarang, sepertinya aku benar-benar ingin menjadi orang baik. Gumam jiwa Cimi di dalam hatinya.
Setelah jiwa Jimmy tertegun sejenak, dia langsung berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di kehampaan. Pada saat ini scene berganti di atas bintang Jupiter. Saat ini terlihat sosok avatar Yuan-sen berdiri di udara. Kemudian dia dengan gila-gilaan mengayunkan tinjunya dengan keras. Segera tanah tempat keluarga Pan berada mengalami guncangan yang sangat hebat. Saat berikutnya, terdengar dentuman ledakan yang sangat keras. Bayangan kepalan tangan berwarna emas muncul dari langit, dan itu menyebabkan suara gemuruh yang tidak ada habisnya. Sehingga seluruh bangunan keluarga Pan menjadi reruntuhan hanya dalam beberapa tarikan nafas, dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Setelah keluarga Pan dimusnahkan, Avatar Yuan-sen langsung bergegas ke rumah keluargawan. Avatar Yuan-sen juga mengayunkan kepalan tinjunya tanpa ragu sedikit pun, sehingga membuat seluruh kota keluargawan musnah dalam sekejap mata. Setelah keluargawan dan keluarga Pan musnah dari bintang Jupiter, sosok avatar Yuan-sen terus berlari kencang dan akhirnya melayang di atas rumah keluarga Jin. "Senior, tolong ampuni keluarga Jinku," ucap Jin Dongming berkata sambil memohon. Dan dia segera berlutut tepat di depan avatar Yuan-sen dengan penuh ketakutan. Melihat itu, avatar Yuan-sen hanya menatap Jin Dongming dengan acuh tak acuh. "Kau tidak perlu banyak berbicara. Cepat ikuti aku. Kita akan pergi ke alam dewa iblis abadi," ucap avatar Yuan-sen berkata dengan dingin. "Apakah senior yakin ingin pergi ke alam dewa iblis abadi?" ucap Jin Dongming bertanya dengan bingung. Jelas pergi ke alam dewa iblis abadi bukanlah sesuatu yang berani dibayangkannya sebelumnya. "Senior, sebaiknya kau tidak pergi ke alam dewa iblis abadi. Lagi pula, kita tidak bisa memasukinya," ucap Jin Dongming memperingatkan avatar Yuan-sen dengan hati-hati. "Berisik, ayo pergi sekarang," ucap avatar Yuan-sen berteriak dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming tercengang namun dia tidak berani mengabaikannya. Jadi dengan cepat dia mempersiapkan dan mengendalikan kompas terbang meninggalkan bintang Jupiter dengan cepat. Sebelumnya semua orang dari keluarga Jin melihat leluhur Jin Dongming yang berlutut di udara. Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga leluhur Jin Dongming melakukannya. Tentu saja mereka juga tidak tahu bahwa Jin Dongming telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarganya. Pada saat ini di halaman dalam keluarga Jin, mata indah Jin Qingwang sedikit menyipit. Karena pemandangan mengejutkan saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apakah mungkin semua kejadian ini dilakukan oleh senior yang menyelamatkan kami sebelumnya? Apakah sebenarnya senior ini sangat kuat? Sehingga bahkan leluhurku pun berlutut di hadapannya. Ucap Jin Qingwang sedikit terkejut. Jelas sekarang dia tidak bisa tenang memikirkan semua kejadian ini. "Dengarkan. Aku telah menghancurkan keluarga Wan dan keluarga Pan. Mulai sekarang, keluarga Jin adalah satu-satunya keluarga yang tersisa di bintang Jupiter. Ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Jinmu. Aku harap kau tidak akan mengabaikanku di masa depan," ucap avatar Yuan-sen berkata perlahan. Mendengar itu Jin Dongming hanya bisa mengangguk sedikit. Jelas Xiaoyan sekarang telah menaklukkan Jin Dongming sepenuhnya. Pada saat ini di dalam kompas terbang, tubuh utama Xiaoyan juga tidak hanya berdiam diri. Dia mulai berpikir untuk menyelesaikan pesanan sosok Yulan dari alam dewa kekacauan. Aku masih memiliki waktu untuk pergi ke alam dewa iblis abadi. Aku harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan beberapa pesanan dari alam dewa kekacauan. Jika aku menunda lebih lama lagi, mungkin aku tidak akan berhasil membuatnya. Aku juga harus tahu bagaimana cara menghancurkan jantung biru para raja roh dari istana surga manusia. Aku merasa hanya dapat menemukan jawabannya di dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Lagi pula, jika aku dapat menyelesaikan pesanan ini, maka itu akan mempermudahku mendapatkan beberapa bantuan lagi. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera meletakkan kuali obat di atas kompas terbang. Sekarang Xiaoyan berencana menyempurnakan pil obat untuk Yulan nomor 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun Yulan nomor 8 dapat membantunya memperbaiki baju besi dewa dan itu adalah timbal balik atas pesanannya. Setelah beberapa saat seluruh kompas terbang diisi dengan bahan obat yang padat. Kemudian ledakan api menyebar dari kuali obat. Pada saat yang sama,
Xian Daozi hanya diam melihat pemandangan aneh di depannya dan tidak berani bertanya sedikit pun. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.